Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa, pada pertemuan ini akan membahas mengenai keamanan komputer. Materi pada hari ini mengenai konsep keamanan komputer, ancaman, serangan, dan aset, persyaratan fungsional keamanan, prinsip dasar desain keamanan, permukaan serang dan pohon serangan, strategi keamanan komputer dan standar. Tujuan pembelajaran, persyaratan keamanan utama kerahasiaan, integritas dan ketersediaan, jenis ancaman dan serangan keamanan yang harus ditangani, persyaratan fungsional untuk keamanan komputer, prinsip dasar desain keamanan, penggunaan permukaan serang. Definisi keamanan komputer adalah perlindungan yang diberikan pada sistem informasi otomatis untuk mencapai tujuan yang berlaku yaitu menjaga integritas, ketersediaan dan kerahasiaan sumber daya sistem informasi seperti perangkat keras, perangkat lunak, firmware, informasi atau data, dan telekomunikasi. Konsep keamanan utama, ketiga konsep ini membentuk apa yang sering disebut sebagai triad CIA. Ketiga konsep tersebut mewujudkan tujuan keamanan mendasar untuk data dan informasi serta layanan komputasi. FIPS Pub 199 memberikan karakterisasi yang berguna dari ketiga tujuan ini dalam hal persyaratan dan definisi hilangnya keamanan di setiap kategori. Kerahasiaan adalah mempertahankan pembatasan resmi terhadap akses dan pengungkapan informasi, termasuk cara untuk melindungi privasi pribadi dan hak milik informasi. Hilangnya kerahasiaan adalah pengungkapan informasi yang tidak sah. Integritas adalah menjaga terhadap modifikasi atau penghancuran informasi yang tidak semestinya, dan termasuk memastikan tidak adanya penyangkalan dan keaslian informasi. Hilangnya integritas adalah modifikasi atau penghancuran informasi tanpa izin. Ketersediaan adalah memastikan akses dan penggunaan informasi yang tepat waktu dan dapat diandalkan. Hilangnya ketersediaan adalah terganggunya akses atau penggunaan informasi atau sistem informasi. Meskipun penggunaan triad CIA untuk mendefinisikan tujuan keamanan sudah umum dilakukan, beberapa orang di bidang keamanan merasa bahwa konsep tambahan diperlukan untuk menyajikan gambaran yang lengkap. Dua yang paling sering disebutkan adalah, authenticity atau keaslian adalah sifat asli dan dapat diverifikasi dan dipercaya, keyakinan akan validitas transmisi, pesan, atau pesan pencipta. Ini berarti memverifikasi bahwa pengguna adalah yang mereka katakan dan itu setiap masukan yang sampai ke sistem berasal dari sumber terpercaya. Accountability atau akuntabilitas adalah sasaran keamanan yang menghasilkan persyaratan untuk tindakan suatu entitas untuk ditelusuri secara unik ke entitas tersebut. Karena sistem yang benar-benar aman belum menjadi tujuan yang dapat dicapai, kami harus dapat melacak pelanggaran keamanan ke pihak yang bertanggung jawab. Sistem harus menyimpan catatan aktivitas mereka untuk memungkinkan analisis forensik nanti melacak pelanggaran keamanan atau untuk membantu dalam sengketa transaksi. Tingkat dampak pelanggaran keamanan tingkat rendah mempunyai dampak yang terbatas, misalnya penurunan misi atau kerusakan kecil atau kerugian finansial kecil atau kerugian kecil. Pelanggaran keamanan tingkat sedang mempunyai dampak serius, misalnya penurunan signifikan dalam misi atau kerugian signifikan terhadap individu namun tidak ada korban jiwa atau cedera yang mengancam. Pelanggaran keamanan tingkat tinggi mempunyai dampak buruk terhadap operasi, aset organisasi, atau individu misalnya hilangnya nyawa. Contoh persyaratan keamanan mengenai kerahasiaan. Informasi nilai siswa merupakan aset yang kerahasiaannya dinilai sangat tinggi karena nilai siswa hanya boleh tersedia bagi siswa, orang tua, dan perusahaan jika diperlukan untuk pekerjaan tersebut. Contoh persyaratan keamanan mengenai integritas. Seperti informasi alergi pasien rumah sakit memiliki data integritas tinggi, dokter harus dapat mempercayai bahwa informasi tersebut benar dan terkini. Contoh persyaratan keamanan mengenai ketersediaan. Seperti pelanggan tidak dapat mengakses sumber daya, hilangnya layanan dapat mengakibatkan kerugian finansial. Keamanan komputer itu menarik dan kompleks. Beberapa alasannya adalah sebagai berikut. 1. Keamanan komputer tidak sesederhana yang mungkin pertama kali terlihat oleh pemula. Memang sebagian besar persyaratan utama untuk layanan keamanan dapat diberi label satu kata yang cukup jelas, kerahasiaan, autentikasi, non-penyangkalan, dan integritas. 2. Dalam mengembangkan mekanisme atau algoritma keamanan tertentu, seseorang harus selalu mempertimbangkan potensi serangan pada fitur keamanan tersebut. 3. Karena butir 2, biasanya, mekanisme keamanan itu kompleks,
dan dari pernyataan persyaratan tertentu tidak jelas bahwa tindakan yang rumit semacam itu diperlukan. Hanya ketika berbagai aspek ancaman dipertimbangkan, mekanisme keamanan yang rumit menjadi masuk akal. 4. Setelah merancang berbagai mekanisme keamanan, perlu diputuskan di mana akan menggunakannya. Hal ini benar baik dalam hal penempatan fisik misalnya, pada titik mana dalam jaringan diperlukan mekanisme keamanan tertentu, pada lapisan atau lapisan arsitektur apa seperti TCP/IP harus ditempatkan. 5. Mekanisme keamanan biasanya melibatkan lebih dari satu algoritma atau protokol tertentu. Mereka juga mengharuskan peserta untuk memiliki beberapa informasi rahasia misalnya, kunci enkripsi, yang menimbulkan pertanyaan tentang pembuatan, distribusi, dan perlindungan informasi rahasia tersebut. 6. Keamanan komputer pada dasarnya adalah pertarungan kecerdasan antara pelaku yang mencoba menemukan lubang, dan perancang atau administrator yang mencoba menutupnya. Keuntungan besar yang dimiliki penyerang adalah dia hanya perlu menemukan satu kelemahan, sedangkan desainer harus menemukan dan menghilangkan semua kelemahan untuk mencapai keamanan sempurna. 7. Ada kecenderungan alami di pihak pengguna dan manajer sistem untuk melihat sedikit manfaat dari investasi keamanan sampai terjadi kegagalan keamanan. 8. Keamanan membutuhkan pemantauan yang teratur, bahkan terus-menerus, dan hal ini sulit dilakukan dalam lingkungan yang berjangka pendek dan kelebihan beban saat ini. 9. Keamanan masih terlalu sering menjadi renungan untuk dimasukkan ke dalam sistem setelah desain selesai, daripada menjadi bagian integral dari proses desain. 10. Banyak pengguna dan bahkan administrator keamanan melihat keamanan yang kuat sebagai penghalang untuk pengoperasian sistem informasi atau penggunaan informasi yang efisien dan mudah digunakan. Terminologi keamanan komputer, agen ancaman adalah individu, kelompok, organisasi, atau pemerintah yang melakukan atau bermaksud melakukan kegiatan merugikan. Serangan adalah setiap jenis kegiatan berbahaya yang berusaha mengumpulkan, mengganggu, menolak, merusak, atau menghancurkan sumber daya sistem informasi atau informasi itu sendiri. Tindakan pencegahan adalah sebuah perangkat atau teknik yang bertujuan untuk merusak efektivitas operasional dari kegiatan yang tidak diinginkan atau pencegahan spionase, sabotase, pencurian, atau akses atau penggunaan informasi atau sistem informasi yang sensitif tanpa izin. Risiko adalah sebuah ukuran sejauh mana suatu entitas terancam oleh keadaan atau peristiwa potensial, dan umumnya merupakan fungsi dari dampak buruk yang akan muncul jika keadaan atau peristiwa terjadi, dan kemungkinan kejadian tersebut. Kebijakan keamanan adalah sebuah set kriteria untuk penyediaan layanan keamanan. Sumber daya sistem atau aset adalah sebuah aplikasi utama, sistem dukungan umum, program berdampak tinggi, fasilitas fisik, sistem kritis, personel, peralatan, atau kelompok sistem yang terkait secara logis. Ancaman adalah setiap keadaan atau peristiwa dengan potensi untuk berdampak buruk pada operasi organisasi termasuk misi, fungsi, citra, atau reputasi melalui akses tanpa izin, penghancuran, pengungkapan, modifikasi informasi, dan atau penolakan layanan. Kerentanan adalah kelemahan dalam suatu sistem informasi, prosedur keamanan sistem, kontrol internal, atau implementasi yang dapat dieksploitasi atau dipicu oleh sumber ancaman. Aset dari sistem komputer dapat dikategorikan sebagai berikut: perangkat keras, termasuk sistem komputer dan perangkat pengolahan data, penyimpanan data, serta perangkat komunikasi data. Perangkat lunak, termasuk sistem operasi, utilitas sistem, dan aplikasi. Data, termasuk file dan basis data, serta data terkait keamanan, seperti file kata sandi. Fasilitas dan jaringan komunikasi, tautan komunikasi jaringan lokal dan luas, bridge, router, dan sebagainya. Contoh ancaman seperti, ancaman utama perangkat keras sistem komputer adalah ancaman ketersediaan. Perangkat keras adalah yang paling rentan terhadap serangan dan paling tidak rentan terhadap kontrol otomatis. Ancaman termasuk kerusakan yang tidak disengaja dan disengaja pada peralatan serta pencurian. Ancaman perangkat lunak mencakup sistem operasi, utilitas, dan program aplikasi. Ancaman utama perangkat lunak adalah serangan terhadap ketersediaan. Perangkat lunak, terutama perangkat lunak aplikasi, seringkali mudah dihapus. Ancaman data keamanan perangkat keras dan perangkat lunak biasanya menjadi perhatian profesional pusat komputasi atau kepentingan individu pengguna komputer pribadi. Jalur dan jaringan komunikasi. Serangan keamanan jaringan dapat diklasifikasikan sebagai serangan pasif dan serangan aktif.
Serangan pasif mencoba mempelajari atau memanfaatkan informasi dari sistem, tetapi tidak memengaruhi sumber daya sistem. Serangan aktif berupaya mengubah sumber daya sistem atau memengaruhi operasinya. Pencegahan adalah segala cara yang diambil untuk menghadapi serangan keamanan. Idealnya, tindakan pencegahan dapat dirancang untuk mencegah jenis serangan tertentu berhasil. Ketika pencegahan tidak mungkin dilakukan, atau gagal dalam beberapa hal, tujuannya adalah untuk melakukan hal tersebut mendeteksi serangan dan kemudian pulih dari efek serangan. Sebuah tindakan pencegahan mungkin dengan sendirinya menimbulkan kerentanan baru. Bagaimanapun, sisa kerentanan mungkin tetap ada setelah penerapan tindakan pencegahan. Kerentanan seperti itu mungkin terjadi dieksploitasi oleh agen ancaman yang mewakili tingkat risiko sisa terhadap aset. Pemilik akan berusaha meminimalkan risiko tersebut dengan adanya kendala lain. 4 jenis konsekuensi ancaman dan daftar jenis serangan yang menghasilkan setiap konsekuensi. Unauthorized disclosure atau pengungkapan yang tidak sah merupakan ancaman terhadap kerahasiaan. Jenis serangan berikut dapat mengakibatkan konsekuensi ancaman ini. Exposure, ini bisa disengaja, seperti ketika orang dalam dengan sengaja memberikan informasi sensitif, seperti nomor kartu kredit, kepada orang luar. Intersepsi adalah serangan umum dalam konteks komunikasi. Pada jaringan area lokal bersama, seperti LAN nirkabel atau Ethernet siaran, perangkat apapun yang terpasang ke LAN dapat menerima salinan paket yang ditujukan untuk perangkat lain. Inferensi, contoh inferensi dikenal sebagai analisis lalu lintas, di mana musuh dapat memperoleh informasi dari pengamatan pola lalu lintas di jaringan, seperti jumlah lalu lintas antara pasangan host tertentu di jaringan. Contoh lain adalah inferensi informasi rinci dari database oleh pengguna yang hanya memiliki akses terbatas. Ini dicapai dengan query berulang yang hasil gabungannya memungkinkan inferensi. Intrusi, contoh intrusi adalah musuh yang mendapatkan akses tidak sah ke data sensitif dengan mengatasi perlindungan kontrol akses sistem. Deception atau penipuan merupakan ancaman bagi integritas sistem atau integritas data. Jenis serangan berikut dapat mengakibatkan konsekuensi ancaman ini. Masquerade, salah satu contoh dari masquerade adalah upaya oleh pengguna yang tidak sah untuk mendapatkan akses ke sistem dengan menyamar sebagai pengguna yang sah. Falsification atau pemalsuan, ini mengacu pada perubahan atau penggantian data yang valid atau pengenalan data palsu ke dalam file atau database. Misalnya, seorang siswa dapat mengubah nilainya di database sekolah. Repudiation atau penyangkalan, dalam hal ini, pengguna menyangkal mengirim data atau pengguna menyangkal menerima atau memiliki data. Disruption merupakan ancaman terhadap ketersediaan atau integritas sistem. Jenis serangan berikut dapat mengakibatkan konsekuensi ancaman ini. Incapacitation atau ketidakmampuan, ini adalah serangan terhadap ketersediaan sistem. Ini dapat terjadi sebagai akibat dari kerusakan fisik atau kerusakan perangkat keras sistem. Corruption atau korupsi, ini adalah serangan terhadap integritas sistem. Perangkat lunak berbahaya dalam konteks ini dapat beroperasi sedemikian rupa sehingga sumber daya sistem atau layanan berfungsi dengan cara yang tidak diinginkan. Obstruction atau hambatan, salah satu cara untuk menghalangi operasi sistem adalah dengan mengganggu komunikasi dengan menonaktifkan tautan komunikasi atau mengubah informasi kontrol komunikasi. Usurpation atau perampasan adalah ancaman bagi integritas sistem. Jenis serangan berikut dapat mengakibatkan konsekuensi ancaman ini. Misappropriation atau penyalahgunaan, ini dapat mencakup pencurian layanan. Misuse atau menyalahgunakan dapat terjadi melalui logika jahat atau peretas yang memperoleh akses tidak sah ke sistem. Serangan pasif dan aktif, serangan pasif bersifat menguping, atau memantau transmisi. Tujuan penyerang adalah mendapatkan informasi yang dikirimkan. Serangan pasif sangat sulit dideteksi karena tidak melibatkan apapun perubahan data. Serangan aktif melibatkan beberapa modifikasi aliran data atau pembuatan aliran data palsu dan dapat dibagi lagi menjadi 4 kategori seperti pengulangan, penyamaran, modifikasi pesan, dan penolakan layanan. Prinsip dasar desain keamanan. 1. Mekanisme yang ekonomis adalah rancangan langkah-langkah keamanan yang harus sesederhana mungkin. 2. Default fail-safe adalah keputusan akses harus didasarkan pada izin, yaitu defaultnya adalah kurangnya akses. 3. Mediasi lengkap adalah setiap akses harus diperiksa terhadap sistem kontrol akses. 4. Desain terbuka adalah desain harus terbuka, bukan rahasia misalnya algoritma enkripsi. 5. Isolasi seperti akses publik harus diisolasi dari sumber daya penting.
file pengguna harus diisolasi satu sama lain dan mekanisme keamanan harus diisolasi. 6. Enkapsulasi adalah mirip dengan konsep objek menyembunyikan struktur internal. 7. Modularitas adalah struktur modular. 8. Layering adalah penggunaan beberapa pendekatan perlindungan yang tumpang tindih. Sebuah program atau antarmuka harus selalu merespons dengan cara yang paling tidak membuat pengguna terkejut. Ini prinsip yang terdaftar diusulkan dan telah teruji seiring berjalannya waktu. Permukaan serangan terdiri dari kerentanan yang dapat dijangkau dan dimanfaatkan dalam sebuah sistem. Contoh dari permukaan serangan meliputi port terbuka pada server web dan server lain yang menghadap keluar, serta kode yang mendengarkan pada port-port tersebut, layanan yang tersedia di dalam firewall, seorang karyawan dengan akses ke informasi sensitif yang rentan terhadap serangan rekayasa sosial, kode yang memproses data masuk, surel, XML, dokumen kantor, dan format pertukaran data khusus industri, antarmuka, SQL, dan formulir web. Permukaan serangan dapat dikategorikan sebagai berikut. Permukaan serangan jaringan mengacu pada kerentanan pada suatu perusahaan jaringan, jaringan area luas, atau internet. Termasuk dalam kategori ini adalah kerentanan protokol jaringan, seperti yang digunakan untuk penolakan layanan serangan, gangguan jalur komunikasi, dan berbagai bentuk serangan penyusup. Permukaan serangan perangkat lunak mengacu pada kerentanan dalam aplikasi, utilitas, atau kode sistem operasi. Fokus khusus dalam kategori ini adalah server web, perangkat lunak. Permukaan serangan manusia mengacu pada kerentanan yang diciptakan oleh personel atau pihak luar, seperti rekayasa sosial, kesalahan manusia, dan orang dalam yang terpercaya. Pohon serangan adalah struktur data hierarkis dan bercabang yang mewakili serangkaian potensi kerentanan. Tujuan pohon serangan untuk secara efektif mengeksploitasi informasi yang tersedia mengenai pola serangan. Gambar ini adalah contoh analisis pohon serangan untuk aplikasi autentikasi internet banking. Akar pohon adalah tujuan penyerang, yaitu menyusupi akun pengguna. Kotak-kotak berbayang di pohon adalah simpul daun, yang merepresentasikan kejadian yang membentuk serangan. Kotak putih adalah kategori yang terdiri dari satu atau lebih kejadian serangan spesifik, simpul daun. Perhatikan bahwa di pohon ini, semua simpul selain simpul daun adalah simpul OR. Analisis yang digunakan untuk menghasilkan pohon ini mempertimbangkan tiga komponen yang terlibat dalam autentikasi, terminal pengguna dan pengguna, UT atau U. Serangan ini menargetkan peralatan pengguna, termasuk token yang mungkin terlibat, seperti kartu pintar atau pembuat kata sandi lainnya, serta tindakan pengguna. Saluran komunikasi, CC. Serangan ini berfokus pada tautan komunikasi, Internet Banking Server, IBS. Serangan-serangan ini adalah serangan offline terhadap server yang menjadi host aplikasi internet banking. 5 strategi serangan keseluruhan dapat diidentifikasi. 1. Kompromi kredensial pengguna. Strategi ini dapat digunakan untuk melawan banyak elemen permukaan serangan. 2. Injeksi perintah. Dalam jenis serangan ini, penyerang dapat mencegat komunikasi antara UT dan IBS. Berbagai skema dapat digunakan untuk menyamar sebagai pengguna yang sah dan mendapatkan akses ke sistem perbankan. 3. Tebakan kredensial pengguna. Serangan terhadap beberapa skema autentikasi perbankan dapat dilakukan dengan mengirimkan nama pengguna dan sandi acak. Mekanisme serangan didasarkan pada komputer pribadi zombie terdistribusi, menghosting program otomatis untuk penghitungan berbasis nama pengguna atau kata sandi. 4. Pelanggaran kebijakan keamanan, misalnya, melanggar kebijakan keamanan bank yang dikombinasikan dengan kontrol akses yang lemah dan mekanisme pencatatan, seorang karyawan dapat menyebabkan insiden keamanan internal dan mengekspos akun pelanggan. 5. Penggunaan sesi terautentikasi yang diketahui. Jenis serangan ini membujuk atau memaksa pengguna untuk terhubung ke IBS dengan ID sesi yang telah ditetapkan. Pada gambar ini memberikan gambaran menyeluruh tentang berbagai jenis serangan pada aplikasi autentikasi perbankan internet. Strategi keamanan komputer. Langkah pertama dalam merancang layanan dan mekanisme keamanan adalah mengembangkan kebijakan keamanan. Dalam mengembangkan kebijakan keamanan, manajer keamanan perlu mempertimbangkan faktor berikut. 1. Nilai aset yang dilindungi. 2. Kerentanan sistem. 3. Potensi ancaman dan kemungkinan serangan. Langkah kedua implementasi keamanan melibatkan 4 tindakan yang saling melengkapi seperti pencegahan, deteksi,
respon dan pemulihan. Langkah ketiga adalah jaminan ini merupakan suatu atribut dari suatu sistem informasi yang memberikan landasan bagi memiliki keyakinan bahwa sistem beroperasi sesuai dengan kebijakan keamanan sistem diberlakukan. Langkah selanjutnya evaluasi ini adalah proses memeriksa produk atau sistem komputer dengan kriteria tertentu. Berbagai organisasi telah terlibat dalam pengembangan standar sebagai berikut. National Institute of Standards and Technology atau NIST adalah badan federal Amerika Serikat yang berhubungan dengan ilmu pengukuran, standar, dan teknologi yang terkait dengan Amerika Serikat, penggunaan pemerintah dan untuk promosi inovasi sektor swasta Amerika Serikat. Internet Society atau ISOC adalah perkumpulan keanggotaan profesional yang memberikan kepemimpinan dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi masa depan internet. International Telecommunication Union atau I2T adalah badan PBB di mana pemerintah dan sektor swasta mengoordinasikan jaringan dan layanan telekomunikasi global. International Organization for Standardization atau ISO adalah lembaga swadaya masyarakat yang hasil kerjanya menghasilkan perjanjian internasional yang diterbitkan sebagai standar internasional. Sekian penjelasan materi hari ini, terima kasih dan jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan materi terbaru dari kami.